Undip atau yang memiliki kepanjangan Universitas Diponegoro adalah universitas negeri yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Universitas Diponegoro telah didirikan pada 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Pelaksanaan KKN Tim 1 Undip tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai dengan 16 Februari 2021. Pelaksanaan KKN tahun ini berbeda dengan pelaksanaan KKN sebelumnya karena bersamaan dengan keadaan yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pelaksanaan KKN Tim 1 dilaksanakan secara mandiri dengan lokasi KKN yaitu daerah domisili dari masing-masing mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Arum Wulansari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Pada tahun ini saya mengikuti kegiatan KKN Tim 1 Undip tahun 2021 yang berlokasi di Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kasus positif corona di Kota Semarang. Update terakhir pada Selasa 9 Februari 2021, total kasus terkonfirmasi mencapai angka 28.736 jiwa. Dengan rincian 626 kasus masih menjalani perawatan, 448 dari dalam kota Semarang dan 178 berasal dari luar kota Semarang. Untuk peringkat 40 besar kabupaten atau kota se-Indonesia di Jawa Tengah, Kota Semarang menduduki peringkat kedua jumlah kumulatif kematian penduduk tertinggi di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, Kota Semarang masih beresiko tinggi penyebaran COVID-19 atau berada di zona merah. Berdasarkan data peta sebaran kasus positif COVID-19 di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik sendiri menjadi salah satu kecamatan dengan kasus COVID-19 tertinggi dengan jumlah kasus yaitu 42 kasus. Kelurahan Sumurboto merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan luas kurang lebih 84.540 hektar. Kelurahan Sumurboto memiliki 5 RW dan 46 RT yang tersebar dengan jumlah penduduk sejumlah 10.536 jiwa. Batasan wilayah Kelurahan Sumurboto yaitu sebelah utara dengan Kelurahan Ngesrep, sebelah timur dengan Kelurahan Tembalang, sebelah selatan dengan Kelurahan Srondol Wetan, dan sebelah barat dengan Kelurahan Srondol Kulon. Kelurahan Sumurboto memiliki berbagai macam sarana dan fasilitas seperti sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana ketersediaan air bersih. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga aktif dilakukan. Contohnya, pada bidang kesehatan terdapat pemberantasan sarang nyamuk, pendampingan ibu hamil, dan kesehatan ibu dan anak. Pada bidang kebudayaan, Kelurahan Sumurboto mempunyai beberapa kebudayaan yang berkembang dan menjadi tradisi di warga Kelurahan Sumurboto, yaitu pagelaran budaya tari kuda lumping dan kesenian wayangan nyadan di makam adat Kelurahan Sumurboto. Pada akhir tahun 2019, dunia diguncang dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Virus corona langsung menginfeksi ribuan manusia dan menimbulkan kematian pada manusia. Menurut Worldometer Coronavirus, sampai saat ini sudah sangat banyak negara yang terpapar virus COVID-19. Kasus COVID-19 seluruh dunia mencapai 106
juta lebih jiwa yang tercatat hingga 8 Februari 2021 dengan kasus tertinggi di negara Amerika Serikat dengan total kasus mencapai 27 juta jiwa. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini telah mencapai angka 1 juta lebih jiwa dan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama internet, membuka peluang bagi pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. Pasca mewabahnya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan, yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah maupun tingkat perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut Electronic University atau e-University. Pembelajaran daring atau dalam jaringan online atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru, mahasiswa dengan dosen, sehingga melalui pemanfaat teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mengatasi proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik meskipun berada pada masa pandemi virus COVID-19. Namun, paparan sinar biru atau blue light dari HP atau laptop bisa membuat kesehatan mata anak terganggu. Meningkatnya intensitas anak-anak berhadapan dengan layar bisa memunculkan Computer Vision Syndrome atau CVS. CVS merupakan kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan perangkat elektronik berbasis komputer seperti laptop, desktop, dan HP. Jika mereka menatap layar secara berlebihan, dampak yang sering timbul adalah mata lelah, perih, bahkan mata menjadi minus atau rabun jauh. Dari permasalahan tersebut, saya berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada anak-anak TPA Al-Fatah terkait bagaimana menjaga kesehatan mata di tengah pandemi COVID-19 dengan program MSBB. Kegiatan edukasi dilakukan secara langsung atau tatap muka yang berlokasi di Rumah Ketua RT 4 RW 3 Kelurahan Sumurboto dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jumlah peserta edukasi yaitu berjumlah 12 orang yang terdiri dari anak-anak TPA Al-Fatah Sumurboto Timur. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak yang sedang belajar online untuk dapat menjaga kesehatan mata di tengah pandemi COVID-19. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Semarang semakin meningkat pada musim hujan kali ini. Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang menuturkan sejak Januari 2019 hingga hari ini jumlah DBD di Kota Semarang mencapai sekitar 140 kasus. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya meninggal dunia. Adapun kasus DBD paling banyak berada di Kecamatan Tembalang, yaitu ada 34 kasus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang bisa disingkat BMKG sejak Oktober tahun 2020 telah memprediksikan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2021. Hal tersebut dapat berpotensi untuk perkembangbiakan nyamuk dikarenakan cuaca mendukung untuk nyamuk-nyamuk tumbuh dan bersarang.
Penyakit DBD ini biasanya juga disebabkan oleh karena tingkat kelembaban udara relatif di atas 75%. Kelembaban udara yang dingin membuat nyamuk-nyamuk kawin dan bertelur. Genangan air dan banjir juga bisa menjadi sasaran nyamuk-nyamuk untuk bersarang dan menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Dari permasalahan di atas, saya berinisiatif untuk mengajari ibu-ibu RT 4 Kelurahan Sumur Boto untuk membuat alat perangkap nyamuk sederhana atau Ovitrap melalui video yang disebarkan kepada ibu-ibu. Tidak hanya itu, saya juga memberikan edukasi program 3M Plus pencegahan DBD kepada ibu-ibu. Kegiatan edukasi dilakukan dengan menggunakan media brosur. Untuk penyampaian materi edukasi disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Setelah diadakan edukasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara door to door. Tujuan dengan dilakukannya edukasi mengenai 3M Plus adalah kasus DBD di Kota Semarang, khususnya daerah Sumur Boto mengalami penurunan dan masyarakat dapat mengaplikasikan penggunaan alat perangkap nyamuk sederhana di rumah masing-masing. Saya akan menyampaikan pendapat setelah diberikan edukasi dan yang telah disampaikan yaitu M3+. Setelah diberikan edukasi dari mbak-mbaknya KKN, ibu-ibu di sini lebih mengerti, apalagi disertai dengan gambar-gambar, jadi ibu-ibu lebih paham. Harapannya setelah diberikan edukasi ini, ibu-ibu bisa melaksanakan semua yang telah disampaikan oleh Mbak Arum dan teman-teman yang KKN daerah kami. Saya berkesan banget dengan kegiatan dari jenengan semua yang menyampaikan program edukasi M3+, gizi seimbang, dan manajemen stres di masa COVID ini. Kesannya, terima kasih yang jenengan sampaikan sudah jelas dan berguna sekali untuk kami ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu berhubungan dengan pengelolaan rumah supaya sehat. Sekian, terima kasih.